Ini saya. Nah, udah malu jadi orang Islam ya. Nah, Oke lah, Tarisya, nggak apa-apa lah ya. Saya tahu kamu ya. malu dilihat orang jadi orang Islam, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya paham. Iyalah, yang lihat kan cuma suami aku aja. Iya, nggak apa-apa lah ya, walaupun kamu ngarang bebas nggak apa-apa. Iya. Gini, Tarisya. Nanti kalau aku buka, nanti Kak Edis tertarik sama aku. Begitu pedenya kah dirimu? Iya, pede dong. Hmm. Pede, Oke lah, jangan Tarisya. Kak Edis aja yang pede terus selama ini, weh. Oke lah. Begini, Tarisya, ya. Ya. Anda naik kemari Heeh. ingin berdiskusi tentunya. Iya. Betul. Kira-kira nih Tarisya, kira-kira apakah kamu ingin membahas tema ini atau kamu punya tema lain? Kalau saya sih begini, bukan tema yang di atasnya Kak Edis tuh bukan. Mm-mm. Terus tema yang lain, bentar, Mbak. Bentar ya teman-teman ya. Karena Kak Edisnya kan pakai kacamata nih. Mm-mm. Nah, aku juga harus menutup. Kalau Kak Edisnya buka kacamata, aku juga mau buka. Saya udah bilang, saya akan lepas Ya. kacamata kalau Juma naik kemari dan dia buka masker. Begitu. Siapa itu? Kak Zuma siapa? Oh iya, kamu nggak kenal. Iyalah, silakanlah. Tarisya, coba menurutmu nih, saya sebagai Kristen ya, kamu sebagai seorang muslimah, kira-kira hal fundamental apa kira-kira yang ingin kamu ajukan supaya kita bahas? Gini ya, maaf ya sebelumnya, saya sebenarnya gini, setiap sering mengikuti live-nya Kak Edis ini. Saya tahu banyak Nah. muslim yang ikut siaran saya ini. Iya, yang pertama yang ingin saya sampaikan, kenapa ya kita kan sama-sama umat beragama, punya agama. Mm-mm. Tapi yang di sini, maaf nih ya, entah Islam, entah Kristen, itu kenapa ngomongnya itu kasar, saru, kalau saya kan orang Jawa nih. Mm-mm. Saya orang Wonosobo, Dieng, Jawa Tengah. Nah, itu saya herannya kenapa sih kok yang tapping-tapping ini apa ngomongnya Jangan kotor. diperdulikan itu, coba jangan diperdulikan. Kita fokus saja ini. Kira-kira apa? Apa yang ingin kamu bahas, coba? Iya, kalau pertanyaan saya sih simpel, Kak. Kenapa kalau di Kristen yang Kak Edis anut itu Tuhannya kan Yesus ya. Nah, itu kenapa harus mati disalib untuk penebusan dosa? Nah, untuk penebusan dosa dari awal disalib sampai berapa tahun sampai sekarang itu penebusan dosanya? Oke, baik, saya jawab ya, saya jawab. Baik. Ya. Jadi begini ya. Pertama-tama tidak ada kata harus. Oh. Dari mana ada kata harus? Nggak ada kata harus. Yang pertama begini. Kalau kita buka Injil ya, Tarisya ya. Di dalam Injil itu Yesus memberitakan kebenaran. Oke? Gitu. Nah, terus tetapi orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, ya, ahli-ahli Farisi, ya, itu tidak senang. Karena Yesus menyatakan bahwa dirinya itu adalah Sang Mesias yang akan datang. Tahu nggak Mesias itu apa? nggak tahu. Nah, kan repot juga. Jadi gini, jadi di dalam agama Yahudi ada janji bahwasanya akan datang seorang Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia ini, yang akan menjadi raja di bumi sampai selama-lamanya. Nah, Yesus menyatakan dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa dirinya itu adalah Sang Mesias. Sudah? Ya, terus? Nah, kemudian poin pentingnya adalah Yesus itu melakukan segala sesuatu tuntutan hukum Taurat itu tidak bercacat celah. Nah, kemudian orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat ini, orang-orang Farisi ini
memprovokasi orang dan juga memprovokasi pada waktu itu gubernur untuk menyalibkan Yesus. Nah, Terus? ini ke pertanyaanmu nih. Setelah Yesus disalibkan, kemudian wafat, kemudian bangkit. Ya, kemudian Terus? bangkit pada hari yang ketiga. Nah, sekarang begini. Inti dari Bible tuh gini. Saya bukakan saja ayatnya biar saya nggak asal-asal ngomong ya. Nih, sabar ya. Kamu kan mau belajar kekristenan, biar saya kasih tahu. Pertanyaanmu Tan, kenapa harus Kak mati? Edis, saya tuh mu'alaf. Mu'alaf. Ya. Iya. Oke, tapi mu'alaf tidak tahu itu. Baik. Saya sudah mempelajari banyak, tapi saya enggak ingin banyak bicara di sini. Intinya ginilah. Apa ya, saya hanya bertanya, kan tadi belum dijawab. Iya, ini memang belum saya jawab. Tapi saya jelaskan dulu, karena ya. ada pengertianmu harus. Nggak harus. Karena harus itu ditambah-tambahi. Nih, sebentar ya, saya tanggapi dulu ya. Bisa nggak sih itu kenapa sih FYP-nya kok Mamat Raja Opa itu, ya Allah? Tidak masalah kenapa sih itu. kalian Gini ya, kasar saya bacakan ya. sekali itu Saya bacakan nih. ngomongnya? Saya lagi semangat mau menjelaskan gini. Saya kadang-kadang jarang mau menjelaskan Kristen karena saya tahu orangnya itu nggak mau belajar. Tapi kalau mau belajar, saya terangin. Mau belajar? Ya, Mau belajar? tadi yang dijawab yang tadi Ya, aja, baik. silahkan. Ini ya, saya jawab nih ya. Kita baca nih ya, Roma pasal yang kelima, kita mulai dari ayat yang ke-12 ya. Sebab itu, perhatikan ini penebusan tuh di sini. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Perhatikan poin yang pertama. Ada satu manusia yang melakukan pelanggaran, yaitu Adam. Dan karena satu pelanggaran itu, dosa itu telah menjalar kepada seluruh keturunan Adam ini. Termasuk kita-kita, kamu, saya, semua manusia berdosa. Kemudian poin yang kedua. Ya. Kemudian poin yang kedua. Kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya. Nih ya. Sebab jika oleh satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Nih saya kasih tahu penebusan tuh kayak begini. Jadi Bapa di sorga itu menuntut supaya kalau orang mau selamat, kalau orang mau mencapai hidup yang kekal, orang itu harus melakukan semua yang ditetapkan oleh dia. Di dalam hukum Taurat, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, semua. Ya. Tidak ada satu orang pun yang berhasil. Tidak ada. Iya, sebentar. Sebentar dulu, saya belum selesai. Saya selesaikan dulu. Sebentar. Saya selesaikan dulu. Sebentar. Ini belum selesai nih kan? Berarti nggak mau tahu. Berarti nggak mau belajar. Atau sudah mulai gemetaran ketika saya beritakan kebenaran. Sebentar, sedikit aja. Berarti sudah mulai gemetaran ini ketika saya mau memberitahu kebenaran. Takut. Gantian maksudnya. Takut murtad. Gantian. Takut murtad. Takut? Apa yang aku Kenapa takuti? tidak membiarkan saya sampai selesai? Tadi kan kamu sudah bertanya, kenapa? Penebusan itu kenapa, kan begitu? Iya, kenapa? Oh ya, saya belum selesai poinnya, kenapa dipotong? Ya sudah, ayo, sok. Nah, jadi begini. Kalau orang mau masuk surga, ini saya pakai bahasa-bahasa pasaran ini. Dia harus melakukan semua tuntutan hukum Taurat itu. Semua tuntutan hukum Taurat itu harus dilaksanakan. Nggak ada satupun yang berhasil. Termasuk saya, termasuk Anda, termasuk semua orang di dunia ini nggak ada yang berhasil. Hanya Yesus yang berhasil melakukan itu. Nah, makanya dikatakan di sini, oleh satu pelanggaran,
yaitu Adam yang pertama, maka semua manusia itu berbuat dosa, semua manusia itu jatuh ke dalam penghukuman, semua manusia berdosa. Dan oleh satu orang pula, maka kita dibenarkan. Jadi penebusan itu kayak begini, ya. Ketika saya percaya kepada Yesus, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saya. Bapa di sorga itu tidak melihat saya lagi, tetapi dia melihat Yesus. Makanya disebutkan dalam Bible, darah Yesus itu menyucikan. Jadi saya itu dibenarkan karena saya ada di belakang Yesus. Makanya Yesus itu sebagai juru selamat saya. Makanya saya tidak dihakimi lagi. Karena Yesus telah membenarkan saya. Tuntutan dari Bapa di surga itu sudah dilaksanakan oleh Yesus. Nah, itulah kekristenan. Sudah? Silakan. Apa pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan selanjutnya kan sudah dijabarkan sama Kak Edis ya bahwa Yesus tuh sebagai penebus dosa dengan segala caranya. Saya maksudnya entah segala caranya tadi, Kan tapi masih nggak nyambung kok dengan segala caranya. ya kan sudah disalib, terus ada darah mengalir itu kan. Gini loh, dengarkan. Makanya, aduh, saya berharap nih ketemu Muslim yang paling tidak bisa berpikir cerdas lah. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Yesus hidup. Sebentar. Sedikit aja. Ini yang typing gimana? ini apakah dosanya Jangan ngurusin mau yang ditebus typing, nggak juga? bisa. Itu nggak bisa saya kontrol. Kok ngurusin yang typing lagi? Ini bagaimana? Itu nggak bisa dikontrol, biarin aja. Dengar, saya tidak bisa mengkontrol orang yang men-typing ini, yang ketik-ketik ini. Di sini ada 13.300 orang yang nonton. Itu kebut sekali. Iya, karena dia ngikut-ngikut Kak Edis itu. Ikut-ikut gimana? Nah, iya, Kok Kak Edis malah juga lari ke kalau situ? Ini gimana mau diskusi nggak? ya mau, tapi kan setidaknya gini Kak, tolonglah ya, kan ini banyak nih Saya sudah pengikutnya. bilang, tolong yang ketik-ketik di kolom komentar berbahasalah yang santun, baik yang Islam maupun yang gitu. Kristen. Saya sudah bilang. Apakah Nah, itu mereka kan bisa saya kendalikan? Gak bisa. Kalau mereka dengar ya karena syukur. Kak Edis juga kadang-kadang kasar ngomongnya. Kasarnya bagaimana? Kasar dengan tegas beda loh. Saya nggak kasar, saya nggak pernah maki-maki orang, nggak pernah.